Baik, jadi selamat siang semuanya. Nama saya Yosuke Hasenaka dari Japan and US. Merupakan suatu kehormatan untuk memperkenalkan kegiatan proyek kerjasama antar kota di Indonesia. Judul proyek kami adalah proyek kerjasama kota-kota untuk mewujudkan kota masa depan TPB untuk Provinsi Bali dan Semarang. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas dengan Anda hal-hal berikut. Pertama, saya ingin secara singkat memperkenalkan perusahaan kami. Jadi kami, Japan and US, merupakan suatu perusahaan konsultansi energi dan lingkungan hidup yang didirikan 50 tahun yang lalu. Dan kami juga merupakan subsidiari daripada JGC, salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di Jepang. Ini adalah rekam jejak kami tentang proyek yang berkaitan dengan JCM. Sebagaimana ditunjukkan di sini, kami telah melakukan berbagai studi kelayakan JCM di Indonesia juga. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan tentang kota-kota terkait pada kerjasama antar kota ini. Pertama adalah kota Toyama. Kota Toyama dikenal sebagai kota masa depan lingkungan hidup dan kota masa depan TPB. Dan di situ ada transportasi publik dan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua adalah Provinsi Bali yang mulai melakukan kerjasama dengan Toyama di bawah persetujuan pada tahun 2014. Sedangkan kota Semarang yang meminta dukungan dari kota Toyama pada tahun 2014, dan kedua kota itu dipilih sebagai 100 kota tangguh oleh Yayasan Rockefeller pada tahun 2014. Kemudian di Semarang melakukan banyak proyek dengan Toyama di bawah proyek kerjasama antar kota. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang proyek kerjasama antar kota ini. Dalam proyek ini, itu kita melakukan kajian kelayakan untuk formulasi proyek JCM, itu kerjasama dengan dengan perusahaan setempat dengan Semarang. Sekarang kita sedang melakukan 3 macam kegiatan. Yang pertama adalah memformulasikan proyek konversi bahan bakar. Yang kedua adalah proyek pembangkit tenaga surya. Yang ketiga adalah untuk survei pembangunan teknologi hidrogen di Bali. Nah, sedangkan sistem pelaksanaannya, Japan and US bekerja sama dengan beberapa perusahaan, yaitu dalam proyek tersebut, JCM Project, dan juga untuk proyek panas surya. Kita juga bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan lain untuk proyek hidrogen. Dan kita juga bekerja sama juga dengan Pertamina, Gas Pertamina untuk mengembangkan DDF proyek di Bali. Sekarang marilah kita lihat masing-masing kandidat proyek yang dipertimbangkan saat ini. Yang pertama adalah proyek transportasi bahan bakar. Di Bali dan Semarang ini diesel itu masih dikonsumsi sebagai bahan bakar utama yang akhirnya menyebabkan polusi udara dan mengeluarkan emisi gas rumah kaca besar-besaran. Nah, sebagai energi alternatif di masa depan, hidrogen itu diperkirakan akan digunakan. Namun, memperkenalkan kendaraan elektrik itu juga membutuhkan waktu. Namun mengubah diesel menjadi gas alami itu merupakan cara yang efektif untuk mengurangi gas rumah kaca di sektor transportasi. Berdasarkan keadaan ini, pada tahun fiskal terakhir kita memilih JCM Project yang mentargetkan kendaraan yang juga mengumpulkan beberapa data konsumsi bahan bakar, dan kita melihat pengaruh-pengaruhnya, dan juga metode-metode lain untuk mengkonversi bahan bakar diesel ke CNG. Kami berpikir untuk mengadopsi teknologi rendah karbon yang disebut sistem DDF. DDF merupakan singkatan dari dual diesel fuel atau bahan bakar diesel gabungan atau dan di sini pembakaran digunakan secara bersamaan antara CNG dan diesel. Dan kami mempunyai rekam jejak melakukan proyek JCM dengan Kota Semarang menggunakan sistem DDF ini untuk transportasi publik bis. Meskipun sudah dipasang DDF ini,
ada pom bensin yang sudah dibuka di Semarang yang melakukan proyek DTF ini. Kemudian gas itu diberikan secara lebih lancar ke bis-bis di masa depan. Dan kami pikir pengalaman proyek ini akan menghasilkan hal-hal baik di Bali juga. Selanjutnya adalah proyek pembangkit tenaga surya. Sebagai sumber energi terbarukan, tenaga surya itu akan berkembang. Nah, awalnya kami mempertimbangkan pemasangan panel surya di hotel-hotel di atap-atap secara tradisional, tapi ada masalah kekuatan atap untuk bisa mengakomodasi panel surya. Dan karena adanya COVID-19, hotel-hotel terdampak oleh COVID-19, maka sulit sekali bagi para pemilik hotel untuk memasang panel surya. Jadi kita memusatkan pada fasilitas pemerintah untuk memasang panel surya. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi di tempat, di lokasi. Dan kita sudah mempertimbangkan pengurangan gas rumah kaca pada masing-masing lokasi. Nah, slide ini menunjukkan progres proyeknya dan rencana aksi ke depan. Hari ini kita tidak ada cukup waktu untuk menjelaskan tentang slide ini, tapi kita pada saja ingin memformulasikan proyek JCM pada tahun fiskal selanjutnya berdasarkan pada hasil survei tahun ini. Selanjutnya adalah survei untuk pengembangan teknologi hidrogen yang dimulai tahun ini. Sebagaimana ditunjukkan, Provinsi Bali itu bertujuan untuk memperluas teknologi hidrogen dan menggunakan juga tenaga surya. Selain itu, panel surya bukanlah energi yang stabil, jadi perlu untuk dipersiapkan tenaga cadangan. Jadi, pengembangan energi hidrogen itu diharapkan karena bisa digunakan sebagai cadangan energi dan itu tidak dibatasi oleh jaringan listrik. Sebenarnya, perusahaan-perusahaan setempat itu membangun produksi lokal, dan dalam proyek kerjasama antar kota ini mereka bisa memberikan pengetahuan dan juga cara-cara pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, berkaitan dengan survei yang dilakukan pada tahun ini, pertimbangan kami untuk pengembangan teknologi hidrogen di Indonesia itu belum terlalu maju. Jadi kami pertama-tama ingin fokus pada survei untuk potensi pengembangan hidrogen dan juga tantangan-tantangan yang ada di Bali dan mempertimbangkan untuk melakukan proyek tersebut pada tahun selanjutnya. Akhirnya, kita ingin menyampaikan beberapa tantangan dan langkah penanggulangan untuk hal ini. Pertama, berkaitan dengan COVID-19 di kedua kota, melakukan survei tahun lalu itu sangat sulit. Jadi, tahun fiskal ini kami ingin melakukan survei lokasi secara online. Berkaitan dengan tantangan untuk proyek panel surya, masalahnya dalam pemasangan panel surya adalah investasi awal. Jadi kami ingin melihat kemungkinan menggunakan skema PPA. Dan tahun lalu kita juga fokus pada fasilitas pemerintah, tapi tahun ini kita ingin juga membahas dengan perusahaan-perusahaan pemerintah untuk memudahkan pengadaan. Berkaitan dengan proyek hidrogen, kita ingin mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan tidak hanya hidrogen hijau, tapi juga hidrogen abu-abu dengan memanfaatkan gas yang ada di Indonesia. Yang terakhir, kami ingin menggarisbawahi pentingnya kerjasama dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional. Tahun lalu, kami membahas dengan pemerintah daerah untuk mengadakan JCM proyek secara bilateral. Dan kita ingin berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan tingkat nasional seperti Bappenas dan juga KBRI Tokyo. Itu akhir dari paparan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.